Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Paldi Pakaya. Saya akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Perkembangan Pemikiran Filsafat Pendidikan Islam dan Tokoh-tokohnya. Perkembangan pemikiran filsafat Islam. Secara historis, perkembangan filsafat dalam Islam dapat dikatakan dimulai oleh pengaruh kebudayaan Helenis yang terjadi akibat bertemunya kebudayaan Timur Persia dan kebudayaan Barat Yunani. Pengaruh ini dimulai ketika Iskandar Agung atau Alexander the Great, yang merupakan salah satu murid dari Aristoteles, berhasil menduduki wilayah Persia pada tahun 331 sebelum Masehi. Akulturasi kebudayaan ini mengakibatkan munculnya benih-benih kajian filsafat dalam masyarakat Muslim di kemudian hari. Penerjemahan literatur keilmuan dari Yunani dan budaya lainnya ke dalam bahasa Arab secara besar-besaran di era Bani Abbasiyah tahun 750 sampai 1250-an Masehi, dapat dikatakan memberi pengaruh besar terhadap kemunculan dan perkembangan kajian filsafat dalam Islam klasik. Baik, di sini ada beberapa tokoh dan pemikiran pendidikan Islam. Yang pertama ada Al-Ghazali, menempatkan dua hal penting sebagai tujuan akhir dari pendidikan. Pertama, tercapainya kesempurnaan insani yang bermuara pada pendekatan diri kepada Allah. Kedua, kesempurnaan insani yang bermuara pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Tujuan ini nampak bernuansa religius dan moral, namun tidak mengabaikan masalah duniawi. Al-Ghazali berpandangan bahwa kebahagiaan dunia akhirat merupakan hal yang paling esensi bagi manusia. Kebahagiaan dunia dan akhirat memiliki nilai universal, abadi dan hakiki. Kesempurnaan insani di dunia dan di akhirat dalam pandangan Al-Ghazali hanya dapat mencapai dengan menguasai sifat keutamaan melalui jalur ilmu. Baik, yang kedua ada Murtada Mutahari. Menurut Mutahari, ada tiga cara mendefinisikan sejarah dan ada tiga disiplin kesejarahan yang saling berkaitan. Yang pertama, sejarah tradisional atau tarik nakli adalah pengetahuan tentang kejadian-kejadian, peristiwa, dan keadaan-keadaan kemanusiaan di masa lampau dalam kaitannya dengan keadaan-keadaan masa kini. Kedua, sejarah ilmiah tarik ilmiah, yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum yang tampak menguasai kehidupan masa lampau yang diperoleh melalui pendekatan dan analisis atas peristiwa-peristiwa masa lampau. Ketiga, filsafah sejarah tarik falsafi, yaitu pengetahuan tentang perubahan-perubahan bertahap yang membawa masyarakat dari satu tahap ke tahap lain. Ia membahas hukum-hukum yang menguasai perubahan-perubahan ini. Dengan kata lain, ia adalah ilmu tentang menjadi masyarakat, bukan tentang mewujudnya saja. Baik, yang ketiga ada Muhammad Sheikh Nuqaid Al-Attas. Bagi Al-Attas, pendidikan dalam arti Islam adalah sesuatu yang khusus untuk manusia, maka pengenalan dan pengakuan mesti diterapkan. Lebih lanjut, ia mengatakan, mengingat makna pendidikan dan pengetahuan hanya berkenan dengan manusia saja, dan sebagai terusannya dengan masyarakat pula, maka pengenalan dan pengakuannya tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu. Di dalam tatanan penciptaannya mesti saling utama diterapkan pada pengenalan dan pengakuan manusia itu sendiri tentang tempatnya yang tepat, yaitu kedudukannya dan kondisinya dalam kehidupan sehubungan dengan dirinya, keluarganya, kelompoknya, komunitasnya, serta kepada disiplin pribadinya. Di dalam
dikualitisasikan dalam diri pengenalan dengan pengetahuan. Yang keempat ada Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun memandang bahwa salah satu tujuan pendidikan adalah memberikan kesempatan kepada akal untuk lebih giat dan melakukannya. Aktivitas hal ini dilakukan melalui proses menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu dan keterampilan, seseorang akan dapat meningkatkan kegiatan potensi akalnya. Samping itu, melalui potensi akal dan mendorong manusia untuk memperoleh dan melestarikan pengetahuan. Melalui proses belajar, manusia senantiasa mencoba meneliti pengetahuan-pengetahuan atau informasi yang diperoleh oleh pendahulunya. Manusia mengumpulkan fakta-fakta dan menginterpretasikan keterampilan yang dikuasainya untuk memperoleh lebih baik. Warisan pengetahuan semakin meningkat sepanjang masa. Hasil dari aktivitas atau akal manusia. Atas dasar pemikiran tersebut, maka tujuan pendidikan menurut Ibnu Khaldun adalah peningkatan kecerdasan manusia dan kemampuannya berpikir dengan kemampuan tersebut. Manusia akan dapat meningkatkan pengetahuan dengan cara memperoleh lebih banyak warisan pengetahuan pada saat belajar. Yang kelima ada Hasyim Asy'ari. Menurut Hasyim Asy'ari, pendidikan akhlakul karimah sangat diutamakan karena itu adalah salah satu usaha untuk mendidik diri atas dasar keyakinan atau keimanan yang akan membawa kehidupan yang lebih baik. Salah satu karya yang telah ditulis oleh Hasyim Al-Asy'ari tentang pendidikan yaitu Adab Al-Alim wal Mu'allatim fima yahtaja ilah al-muta'alim fi ahlal ta'alum wa mayatakaf al-mu'allim fi qamat ta'alimi. Dalam kitab ini menjelaskan bahwa tata krama seorang pelajar dan pengajar. Baik, yang keenam, menurut ada Ahlan Dahlan. Menurut Kiai Haji Ahlan Dahlan, pendidikan Islam hendaknya diarahkan pada usaha membentuk muslim yang berbudi pekerti luhur, alim dalam agama, luas pandangan dan paham masalah ilmu keduniaan, serta bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakatnya. Tujuan pendidikan tersebut merupakan pembaharuan dari tujuan pendidikan yang saling bertentangan pada saat itu, yaitu pendidikan pesantren dan pendidikan sekolah model Belanda. Di satu sisi, pendidikan pesantren hanya untuk menciptakan individu yang saling mendalami ilmu agama. Sebaliknya, pendidikan sekolah model Belanda merupakan pendidikan sekuler yang di dalamnya tidak diajarkan agama sama sekali. Melihat ketimpangan tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan berpendapat bahwa tujuan pendidikan yang sempurna adalah melahirkan individu yang utuh menguasai ilmu agama dan ilmu umum, material dan spiritual, serta dunia dan akhirat. Bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan, hal tersebut atau agama umum, material, spiritual, dan dunia akhirat merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Inilah yang menjadi alasan mengapa Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan pelajaran agama ilmu umum sekaligus di Madrasah Muhammadiyah. Baik, itulah hasil makalah kami dan presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.